Halo, kembali lagi bersama Teach for Indonesia powered by Bina Nusantara. Kami dari Binus University Online. Kali ini kami akan membawakan materi terkait pentingnya pola hidup sehat bagi generasi muda dengan tema health. Kali ini kami akan perkenalkan, nama saya adalah Azhara Putri Salma dengan NIM 27025062224. Dan juga rekan saya di sini. Salsabilah Novitri dengan NIM 27025062300. Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa outcome yang nantinya akan kita dapatkan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pola hidup sehat secara komprehensif. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor resiko penyebab penyakit tidak menular. Yang ketiga, menganalisis dampak gaya hidup tidak sehat terhadap generasi muda. Yang keempat, menerapkan langkah-langkah sederhana pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dampak menjaga kesehatan di usia muda. Dan mengapa kita mengambil materi ini? Jadi latar belakangnya sendiri adalah dengan perkembangan teknologi dan juga kemudahan akses digital yang memang telah mengubah ya pola hidup aktivitas masyarakat, khususnya bagi kita nih generasi muda. Jadi banyak aktivitas yang memang sebelumnya membutuhkan gerak fisik, kini bisa dilakukan secara daring atau online. Contohnya seperti belajar, bekerja, hingga berbelanja. Dan juga kalau kita lihat di sisi lain, konsumsi makanan cepat saji dan juga minuman tinggi gula itu semakin meningkat gitu ya, karena dianggap praktis dan juga cepat. Dan kebiasaan begadang juga menjadi hal yang umum akibat penggunaan media sosial dan hiburan digital. Dan kita lihat kebiasaan-kebiasaan tersebut, jika dilakukan secara terus-menerus, dapat meningkatkan resiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Jadi, apa sih sebenarnya pola hidup sehat itu? Dan pola hidup sehat itu sebenarnya adalah serangkaian kebiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Menurut WHO, kesehatan itu bukan hanya bebas dari penyakit, tapi juga kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Jadi, pola hidup sehat itu bukan hanya tentang makan sayur atau olahraga saja, tapi mencakup keseimbangan antara asupan gizi, aktivitas fisik, istirahat, pengelolaan stres, dan serta menjauhi kebiasaan beresiko seperti merokok dan juga mengkonsumsi alkohol. Nah, ada facts nih. Menurut WHO, penyakit tidak menular merupakan penyebab utama kematian secara global. Jadi, penyakit seperti jantung, stroke, diabetes itu akan sangat berkaitan dengan pola hidup yang tidak sehat. Nantinya kita juga akan jelaskan terkait apa aja sih kira-kira pola hidup yang tidak sehat itu. Dan WHO juga menyebutkan bahwa kurangnya aktivitas fisik itu bisa menjadi salah satu faktor resiko utama kematian di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa memang kebiasaan sehari-hari itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi kesehatan seseorang. Artinya, sebagian besar penyakit tersebut sebenarnya bisa sangat dicegah. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas apa sih penyakit tidak menular itu. Di sini ada 4 penyakit tidak menular yang kita masukkan, yaitu yang pertama
Ada diabetes. Diabetes sendiri merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika kadar gula dalam tubuh seorang manusia itu terlalu tinggi akibat gangguan produksi atau kerja hormon insulin. Dan yang kedua ada hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuh manusia lebih dari 140 per 90 mm merkuri secara konsisten. Dan yang ketiga ada obesitas. Obesitas merupakan kondisi tubuh itu mengalami kelebihan lemak. Dan yang terakhir ada stroke. Stroke sendiri terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan. Nah, untuk stroke karena penyumbatan ini biasanya disebut stroke iskemik. Dan ada stroke untuk pecah pembuluh darah, yaitu biasa disebutnya dengan stroke hemoragi. Nah, dari penjelasan penyakit tidak menular, macam-macam penyakit tidak menular tadi, apa sih faktor risikonya? Yaitu yang pertama itu karena pola makan tidak sehat, seperti tinggi gula, kebanyakan atau kelebihan garam, dan juga makanan-makanan yang tinggi lemak. Dan yang kedua, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Dan yang ketiga, itu juga karena kebiasaan merokok. Yang keempat, karena juga bisa jadi karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Nah, apa sih dampak gaya hidup tidak sehat pada generasi muda? Di sini ada tiga dampaknya. Yang pertama ada dampak fisik, mental, dan jangka panjang. Untuk dampak fisiknya sendiri itu bisa dirasakan itu obesitas di usia muda. Terus kita juga bisa mudah lelah dan daya tahan tubuh menurun. Untuk dampak mentalnya sendiri itu bisa menyebabkan generasi muda mudah stres, gangguan kecemasan, dan kurang fokus dalam belajar. Untuk dampak jangka panjang yang bisa dirasakan itu nantinya akan berisiko diabetes di usia muda dan penyakit jantung di usia muda. Nah, berikut merupakan komponen utama pola hidup sehat. Yang pertama adalah makan seimbang, yaitu perbanyak sayur dan buah, kemudian kurangi mengkonsumsi gula dan makanan-makanan cepat saji, dan yang ketiga minum air putih yang cukup, serta WHO juga menyarankan untuk mengkonsumsi gizi yang seimbang untuk mencegah penyakit tidak menular tersebut. Dan yang kedua adalah rutin berolahraga dan istirahat yang cukup. Untuk olahraga ini bisa dilakukan minimal 30 menit di setiap harinya. Yang kemudian yang kedua, tidur 7 sampai 9 jam per hari dan menghindari begadang. Selain itu faktor kayak kurang gerak dan begadang itu bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular tadi. Untuk yang ketiga yaitu menghindari kebiasaan buruk seperti tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan mengelola stres dengan baik. Nah, berikut merupakan dampak positif yang bisa kita rasakan jika kita menjaga kesehatan di usia muda. Yang pertama yaitu tubuh menjadi lebih bugar, dan yang kedua konsentrasi belajar meningkat, yang ketiga berat badan juga bisa lebih terkontrol, dan yang keempat risiko obesitas, diabetes, dan hipertensi lebih rendah, dan masa depan juga akan lebih sehat. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu gaya hidup tidak sehat seperti sering begadang, kurang olahraga, terlalu banyak konsumsi gula itu dapat meningkatkan risiko penyakit di usia muda. Karena saat ini di rumah sakit juga untuk penyakit-penyakit tidak menular tadi seperti stroke, diabetes itu biasanya yang kena penyakit itu untuk usia-usia lanjut. Tapi sekarang trennya sudah berubah menjadi untuk usia 30 ke bawah itu sekarang justru lebih banyak ditemukan sekarang yang sudah terkena penyakit stroke dan diabetes itu di usia muda. Nah, di situ kita bisa mencegahnya dengan yang pertama makan sehat, olahraga rutin, istirahat yang cukup, dan mengurangi kebiasaan buruk tadi seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol.
Yang perlu diingat juga, untuk pola hidup sehat merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik, terutamanya untuk kita generasi muda. Nah, berikut merupakan referensi yang kita ambil untuk materi ini. Kurang lebih ada 10 referensi yang kita dapat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.